Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Safitri, NIM 18070160115. Dalam mata kuliah Psikologi Komunitas, saya akan mempresentasikan materi tentang dimensi psikologi komunitas. Yang pertama, kita ulas kembali apa sih itu psikologi komunitas. Psikologi komunitas adalah bidang psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu, lingkungan, komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan psikologi komunitas. Salah satunya adalah Hiller dan kawan-kawan pada 1984. Menjelaskan psikologi komunitas telah mengembangkan bagaimana mempelajari dampak sosial dan lingkungan pada perilaku sebagaimana hal itu terjadi pada individu, kelompok, organisasi, dan tingkatan bermasyarakat. Kemudian komunitas, menurut Serrason pada 1974 mendefinisikan komunitas sebagai suatu jaringan hubungan yang tersedia, saling mendukung, dan di dalamnya orang-orang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Komunitas sendiri memiliki makna yang lebih terbatas dibandingkan masyarakat. Kemudian dimensi psikologi komunitas. Dimensi psikologi berarti secara psikologis dapat diterima melalui energi fisik, kognitif, maupun emosional. Nah, dalam psikologi komunitas banyak mengacu pada bidang-bidang psikologi lainnya seperti psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi konsumen, dan psikologi kelompok, dan disiplin-disiplin ilmu lain yang berada di luar psikologi seperti antropologi, sosiologi, kesehatan masyarakat, hukum, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Salah satu dimensi komunitas berasal dari MOS dalam dimensi iklim sosial. Nah, dimensi ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi hubungan yang menekankan hubungan timbal balik, partisipasi, dan kohesi. Yang kedua adalah dimensi perkembangan pribadi, menekankan otonomi, pertumbuhan, dan keahlian individu. Yang ketiga adalah dimensi perubahan dan pelestarian sistem terkait dengan aturan, perasaan, dan harapan tentang perubahan. Nah, dalam iklim dimensi sosial MOS pada 1974 itu terdapat 3 tipe lingkungan, yaitu lingkungan iklim keluarga, lingkungan iklim organisasi, dan dimensi dan skala iklim sekolah, di mana dimensi hubungan, dimensi pengembangan pribadi, kemudian dimensi pemeliharaan dan perubahan sistem itu terdapat pada lingkungan keluarga. Kemudian dimensi hubungan, dimensi pertumbuhan, perkembangan, dan dimensi perubahan dan perbaikan sistem serta lingkungan fisik berada pada iklim organisasi atau lingkungan iklim organisasi. Kemudian dimensi dan skala iklim sekolah itu terdapat dimensi hubungan, dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi, dimensi perubahan dan perbaikan sistem, dimensi lingkungan fisik, di mana dimensi hubungan adalah mengukur sejauh mana keterlibatan personalia atau individu dalam lingkungannya. Kemudian dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi adalah memiliki tujuan, membicarakan tujuan dalam suatu lingkungan untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan motivasi diri sendiri serta kelompok atau individu tersebut. Kemudian dimensi perubahan dan perbaikan sistem. Dimensi ini membicarakan sejauh mana iklim lingkungan tersebut mendukung harapan dan
memperbaiki kontrol dan merespon perubahan yang ada di sekitar mereka. Kemudian dimensi lingkungan fisik. Dimensi ini membicarakan sejauh mana lingkungan fisik seperti fasilitas dan lain sebagainya itu dilengkapi dalam lingkungan atau dilengkapi oleh individu atau suatu kelompok. Kemudian adalah dimensi psikologi komunitas menurut sense of community, yang merupakan perasaan memiliki dan berkomitmen terhadap komunitas serta berbagi hubungan emosional dengan anggota komunitas lain. Itu menurut Sarason 1974. Nah, dimensi sense of community sendiri ada beberapa, salah satunya adalah ada 4 dimensi menurut MC Milan dan Chavis, yaitu membership, influence, integrasi, and fulfillment of needs, serta emotional condition. Nah, yang pertama adalah membership, yaitu perasaan memiliki dan identifikasi perasaan bahwa seseorang telah menginvestasikan sebagian dari dirinya untuk menjadi anggota komunitas dan menjadi bagian dari simbol-simbol bersama seperti nama, logo, atau style. Kemudian adalah influence, pengaruh anggota terhadap kelompok atau anggota lainnya yang mengimplikasi adanya kecenderungan untuk melakukan konformitas. Pengaruh yang dibawa oleh anggota tersebut terhadap anggota lain untuk menyelesaikan sesuatu yang dapat meningkatkan derajat komunitasnya. Kemudian integration dan fulfillment of need, yaitu perasaan bahwa kebutuhan-kebutuhan anggota komunitas dapat dipenuhi dengan sumber daya yang diterima dan melalui keanggotaan dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah share emotional condition, yaitu perasaan bahwa anggota telah berbagi dan berkomitmen untuk terus berbagi cerita atau sejarah, tempat bersama, waktu, dan pengalaman yang serupa dengan anggota-anggota lainnya. Sekian materi